Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lama ya kita tidak membuat video terbaru ya kan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, sekarang ini musim salju ya di sini. Oh, masih dingin, bukan musim salju, masih dingin ya. Jadi kalau kita buat video ataupun aktivitas di malam hari ini dingin ya. Untuk sementara ini saya aja pakai baju dua lapis ini, jaket tebal dua lapis ini ya, sweater. Nah, eh ini kita akan membahas tentang sedikit dunia-dunia masih pekerjaan ataupun, visa ya, masih membahas tentang visa kita ya. Nah, teman-teman, bayangkan kalian datang ke Jepang untuk bekerja ya kan. Nah, dengan harapan mendapatkan pengalaman, gaji besar, dan masa depan yang lebih baik ya kan. Nah, karena itulah Jepang membuat sistem baru yang bernama Ikuse Shuro. Nah, kalian catat di bawah ini Ikuse Shuro atau ESDP ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah sistem ini benar-benar lebih baik? Apakah gajinya lebih besar? Dan yang paling penting, apakah ini menjadi jalan menuju masa depan di Jepang? Nah, di video kali ini kita akan membahas semuanya secara lengkap ya teman-teman. Mulai dari apa itu Ikuse Shuro, berapa gajinya, dan bagaimana cara masuk sampai peluang menuju visa jangka panjang ya. Nah, jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman. Nah, eh perlu kalian ketahui, dan perlu kalian kenal juga sistem baru yang namanya Ikuse Shuro sistem ya kan. Nah, ini sistem baru di Jepang, teman-teman. Pada tahun 2024, pemerintah Jepang mengumumkan perubahan besar ya. Sistem lama yang dikenal sebagai Gino Jisuse ataupun Technical Intertraining Program akan diganti ya. Kenapa diganti? Nah, ini pasti banyak pertanyaan teman-teman. Kenapa diganti? Nah, karena sistem tersebut mendapatkan banyak kritik seperti contohnya pekerja sulit pindah perusahaan. Itu sudah saya alami, sudah teman-teman saya juga alami. Yang kedua, banyak masalah eksploitasi. Contoh eksploitasi adalah gaji yang kecil ya, gaji itu di bawah rata-rata, di bawah standar UMR itu udah jelas. Yang ketiga, tujuan pelatihan tidak berjalan dengan baik. Nah, itu dibuat bukan pelatihan. Jadi langsung dibuat sebagai memang pekerja Jepang. Memang memang pekerja kayak pekerja sama gitu kan. Cuma yang berbeda adalah visanya doang ya kan, statusnya doang ya kan. Pekerjaannya sama. Nah, itu teman-teman. Nah, karena itu Jepang membuat sistem baru yang bernama Ikusesuro. Nah, itu dia atau ESDP. Tujuan sistem ini adalah mengembangkan skill pekerja asing, mengatasi kekurangan tenaga kerja Jepang, memberikan jalur karir yang lebih jelas. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, apa itu Ikuse Suro? Nah, secara sederhana, Ikuse Suro adalah program kerja di Jepang untuk pekerja asing yang fokus pada pengembangan keterampilan kerja. Program ini biasanya berlangsung sekitar 3 tahun. Ini sama teman-teman ya, cuma beda aja, agak beda perubahan sedikit ya. Dia berganti nama, agak berganti peraturan, syarat, dan ketentuan ya teman-teman. Nah, selama periode 3 tahun itu, pekerja akan bekerja di perusahaan Jepang. Nah, belajar belajar skill pekerjaan, meningkatkan kemampuan bahasa Jepang terutama ya. Bidang pekerjaan cukup banyak ya. Nah, ini sebenarnya sama teman-teman, cuma mungkin berbeda itu ya. Ini info yang baru saya dapatkan ya. Mungkin yang berbeda itu cuma nama ataupun aturan-aturan gaji mungkin ya. Juga belum ada ini teman-teman, belum pernah jumpa juga dengan anak-anak yang ikut program Ikusesuro ini, belum pernah jumpa juga ya kan. Ini kebanyakan yang sekarang yang bulan-bulan 3 ini yang pernah saya ketemu itu masih pemagang ya. Nah, itu teman-teman. Nah, berikut bidang-bidang yang tadi visa tadi ya, Ikusesuro tadi ya. Bidang-bidangnya masih sama seperti yang lama ya. Masih sama seperti Gino Jesus ya. Nah, ini yang pertama adalah pertanian,
yang kedua perikanan, yang ketiga konstruksi, yang keempat manufaktur, yang kelima makanan dan restoran. Nah, makanan itu kayak seperti pengolahan makanan gitu ya, makanan-makanan asinan gitu ya, dan perawat lansia. Nah, yang menarik, selesai program ini, pekerja bisa melanjutkan ke sistem lain, yaitu sistem Tokutegino. Nah, ini pasti kalian udah pada tahu ya kan. Nah, saya sekarang juga berada pada apa? Pada sistem, yaitu sistem Tokutegino ya. Saya sekarang ya ini menuju ke yang ketiga tahun. Kemarin saya sempat cuti 1 tahun ya kan. Nah, ini saya menuju ke 3 tahun. Kemarin udah setahun. Jadi ini lanjut ke Tokutegino yang ketiga tahunnya saya ya. Nah, perbedaan Ikusei Shuro vs sistem lama. Nah, ini perlu kalian ketahui. Sekarang kita lihat perbedaan paling penting. Sistem ini yang kita lihat sistem lama ya. Nah, yang pertama itu tadi memang betul sulit pindah perusahaan. Nah, itu udah pasti teman-teman, memang sulit pindah perusahaan. Ini sistem lama ya, banyak masalah kontrak. Ini sudah pasti teman-teman. Eh, Mungkin saya belum tahu juga banyak masalah kontrak ini seperti apa, cuma yang saya ketahui itu tadi sulit pindah perusahaan, memang sulit kalau itu ya, kalau Gino di sisi itu memang sulit pindah pekerjaannya. Nah, yang terus selanjutnya fokus pelatihan kurang jelas. Nah, ini yang saya kurang juga agak bingung, ini fokus pelatihannya nih pelatihan apa ini maksudnya? Apakah pelatihan yang seperti pekerjaan atau memang magang ya kan? Karena di sini judulnya magang, tapi dulu saya bekerja sebagai Gini Indonesia itu sama ya, dikerjakan sama seperti ya seperti pada umumnya, tapi ya beda teman-teman. Kalau di perusahaan saya dulu itu, kalau yang Pisato Gute Gino itu, dia agak diperlakukan seperti ya itu, kayak dibedakan lah istilahnya ya. Kalau saya itu agak dikasarkan, mungkin karena sebagai pemagang, baru mungkin ya. Nah, setelah 2 tahun, 3 tahun, nah saya itu udah mulai seperti Tokute Gino pada umumnya. Maksudnya, bos itu udah biasa ya kan, udah biasa kayak pekerjaan itu kan udah tahu ya kan, jadi nggak dikeraskan gitu kan. Kalau awal-awal wajar ya dikeraskannya karena belum tahu pekerjaan. Nah, sedangkan sistem baru sekarang lebih fleksibel ya, ada pelindungan pekerja juga ya kan, bisa pindah perusahaan dalam kondisi tertentu. Nah, sebenarnya sama aja sih ya kan, sebenarnya sama aja kondisi tertentu. Teman saya pernah pindah dari Gino Jisuse, pindah perusahaan karena bosnya bermasalah. Nah, bosnya ini agak cerewet ya, terus pindah ke perusahaan lain, itu bisa teman-teman. Karena dalam suatu kondisi keadaan tertentu ya. Nah, itu tadi teman-teman. Ini adalah perubahan besar, memang betul perubahan besar ya. Sepertinya ya. Mungkin syarat dan ketentuan untuk masuk, kalau magang ini kan secara garis besar dia dari nol ya kan. Dia tidak ada N4, N5 atau apa, dia pun boleh langsung masuk ke Jepang itu boleh. Tergantung kaisanya ya, tergantung ininya, pihak pengirimnya apa, TSK ataupun KUMI-nya ini mau apa enggak, bisa apa enggak memberangkatkan dia tanpa bahasa ya. Bahasa itu ya, teman saya ada bahasa itu cuma 2 minggu, berangkat ke Jepang, bahasa cuma belajar 2 minggu langsung berangkat ya. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira. Pokoknya ada yang sebulan langsung berangkat gitu teman-teman. Dia ini kalau kita ke eh, program magang ataupun Gino Jisuse ya, nah itu seperti itu teman-teman. Dia nggak perlu, nama juga magang ya kan, nggak perlu terlalu pandai bahasa Jepang, cukup yang dasar-dasar doang ya kan. Nah, itu teman-teman. Nah, yang pasti ini sistem baru ya kan. Nah, baru dibuat pemerintah Jepang, ingin membuat lebih baik dan adil buat pekerja imigran di Jepang ya. Nah, terus selanjutnya gaji ya kan. Nah, gaji Ikusesuro. Nah, ini dia teman-teman. Ini penting buat kalian ketahui ya kan. Nah, sekarang kita bahas yang paling ditunggu. Ini adalah masalah gaji. Ini mungkin penting bagi semua orang ya kan, masalah gaji nih. Nah, teman-teman tahu berapa gajinya sebagai Ikusesuro? Nah, gaji pekerja Ikusesuro mengikuti minimum
UMR Jepang ya. Contohnya di daerah seperti Chiba atau Tokyo ya. Nah, sekitar 1.000 sampai dengan 1.200 per jam ya. Nah, kalau dihitung per bulan bisa sekitar 180.000 yen sampai 220.000 yen. Nah, tentu saja ini masih bisa berbeda tergantung perusahaan, bidang pekerjaan, lembur. Nah, itu dia teman-teman. Sebenarnya gaji di itu sama aja teman-teman, cuma yang bedanya cuma lembur ya kan. Terus bidang pekerjaannya apa, beda-beda teman-teman. Kalau pertanian ini beda, konstruksi, manufaktur, beda semua ya teman-teman. Nah, namun secara umum sistem baru ini dirancang supaya gaji pekerja lebih transparan. Nah, itu teman-teman. Kenapa transparan? Karena, minimum itu sama, misalnya di prefektur Chiba gaji rata-ratanya UMR-nya 1.140 kayak saya ini, 2026. Nah, dia itu sama teman-teman, mungkin sama ya saya rasa ya, nggak tahu juga ya, masih belum ada yang jelas yang benar-benar saya maksudnya, bukti ataupun data yang jelas juga, ini kan baru keluar ya kan aturannya ya kan. Nah, nggak tahu nih ketemunya apa, ketemu yang program orang yang memakai program Ikuse Shuro ini belum ketemu ya. Nanti kalau udah ketemu kita akan bahas juga ya kan, kayak mana faktanya dan kondisi di lapangannya gimana kita nggak tahu ya kan. Nah, terus jalur karir di Jepang. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman ketahui. Nah, jalur karir di Jepang ini penting teman-teman. Kenapa penting? Nah, karena karir karir di Jepang kalian itu ditentukan dari langkah awal kalian ya teman-teman. Nah, biasanya seperti ini, Ikuse Suro tuh 2 tahun ya kan. Nah, Tokutegi no 1 tahun. Mungkin Sanggo ini udah dihapus, saya juga kurang paham sekarang ini aturannya, tapi kemungkinan sudah dihapus ataupun gimana. Karena jarang sekali ya sekarang ini saya lihat teman-teman pakai, visa Sanggo ya. Kebanyakan itu misalnya udah pindah kerjaan ataupun belum dapat job itu dikasih visa Katsudo ya, Tokutegi no Katsudo apa gimana nggak tahu, pokoknya Katsudo lah. Nah, itu lanjutannya Ikusesuro yang tadi ya, untuk jalur karirnya seperti biasa, Ikusesuro 3 tahun, Tokutegi no 1, terus Tokutegi no 2. Nah, itu teman-teman. Terus permanen residen. Nah, artinya jika seseorang bekerja dengan baik dan meningkatkan skill-nya, maka ada peluang untuk tinggal lebih lama di Jepang. Ini berbeda dengan sistem lama yang sering dianggap sebagai program sementara saja. Itu teman-teman. Nah, syarat masuk program, kalau kalian ingin mengikuti program ini, ikuti Sisuro ini, biasanya ada beberapa syarat. Minimal 18 tahun, itu udah pasti ya kan, udah mungkin udah lulus SMA ya kan. Nah, lulus tes bahasa Jepang dasar, nah sekitar N4. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ini. Ini, kalau dulu pemagang, itu syaratnya tidak perlu N4, yang penting kalian sudah belajar sampai bab sekian, bab 25 misalnya. Bosnya minta bab 25, ya udah berangkat kalian segitu bab 25. Itu kan misalnya kalian belajar Minane Hongo bab 1 sampai 25, kalian nggak perlu ikut tes lagi, ya kan? Kalian langsung aja pasti kalian berangkat itu. Kalaupun kalian nggak disuruh nggak di maksudnya syaratnya tuh nggak berlaku gitu buat Gino di Sisui itu dulu itu syarat N4 itu nggak berlaku ya. Intinya udah pandai pandai bab 1 sampai 25 itu mungkin udah cukup ya. Teman-teman saya malahan masih, intinya masih dulu itu saya pauk-pauk masih, termasuk saya juga pauk ya kan, termasuk pauk juga ya kan. Sekarang pun ya lumayan lah sekarang, bisalah dikit-dikit ya kan. Nah, terus kelanjutannya tadi kan lulus tes bahasa Jepang ya kan, yaitu sekitar N4. N4 itu pemula teman-teman, saya aja belum tes N4 sampai sekarang, tapi ya bisalah ya kan dikit-dikit. Lulus tes keterampilan bidang kerja. Nah, ini adalah SSW, yaitu SSW ya. Itu skill kayak sertifikat skill buat keterampilan kerja misalnya perhotelan, restoran gitu ya. Nah, itu harus diambil. Terus lolos seleksi perusahaan Jepang. Nah, ini yang, pasti ya kan, minimal harus lolos ya kan. Yang selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Nah, ini teman-teman. Pasti kita harus sehat ya kalau di Jepang nih, nggak usah mudah-mudahan nggak usah sakit-sakitan kita di Jepang ini ya. Ya kita nggak tahu nasib kita gimana di Jepang ini ya kan, yang penting kita selalu berusaha. Nah,
Biasanya perekrutan dilakukan melalui lembaga pengiriman tenaga kerja, contohnya LPK itu bisa juga, langsung dari Jepang juga bisa teman-teman. Tergantung bagaimana kalian mencari informasi, informasinya bagaimana ya kan. Kita ini sekarang zamannya internet, jadi kalian tuh banyak menemukan sumber-sumber yang jelas, sumber-sumber yang akurat teman-teman. Bukan zaman dulu ya kan yang serba susah kemana-kemana ya, kalian harus nyarinya pakai tenaga. Ini kalian nggak, kalian buka HP, searching, kalian buka HP, nah terus cari ya kan informasi tentang Jepang nih banyak ya kan, di TikTok, di Instagram, di YouTube banyak. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya dulu. Sistemnya lebih transparan, itu udah pasti. Pelindungan pekerja tadi udah pasti. Ada jalur ke toko Tegino, udah pasti ya teman-teman. Sama aja nih sebenarnya. Nah, yang kekurangannya masih sistem baru. Aturan detail masih berkembang. Nah, ini dia teman-teman. Ini aturan baru ya, masih bisa dirubah, masih bisa dirancang kembali ataupun masih bisa diperbaiki kalau ada yang kurang ya kan. Ini masih sistem baru ya kan. Nah, jadi kita masih perlu melihat bagaimana sistem ini berjalan beberapa tahun ke depan ya kan. Nah, eee, kesimpulannya teman-teman, Ikushey Shuro ini adalah langkah besar Jepang untuk memperbaiki sistem kerja lama ya kan, sistem bagi pekerja asing ya kan. Nah, dengan sistem ini diharapkan pekerja mendapat pengalaman kerja yang lebih baik dari sebelumnya ya. Dalam arti yang lebih baik itu bosnya nggak kasar, kita diperlakukan sebagai manusia yang sesungguhnya, bukan binatang ya. Nah, perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, itu udah pasti. Kenapa berkualitas? Kalau udah N4, itu udah pasti berkualitas teman-teman. Pasti level bahasanya ada, asal jangankan di Indonesianya jangan nembak ya kan. Intinya itu, intinya di Indonesianya jangan nembak, jangan ibaratnya jangan yang aneh-aneh. Nah, itu suara jam ya. Ini udah jam 12 teman-teman. Begitu teman-teman. Intinya di Indonesia itu jangan nembak ya. Nah, selanjutnya yang tadi udah pengalaman, dapat pengalaman yang baik, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas udah, dan hubungan kerja menjadi lebih adil. Nah, lebih adil ini dalam arti bos dan anak buah itu ataupun visa yang lain itu sama ya kan. Dikarenakan ya kalau di Indonesia itu gimana ya, memang dulu itu rendah, mungkin sekarang ini dulu itu aja Ibaraki itu 850 pernah saya dapat itu, 850 itu termasuk ini ya, mungkin saya juga baru ya kan, mungkin 850 itu termasuk juga murah ya kan, dikarenakan perusahaan saya dulu itu bagus ya kan, istilahnya lemburnya pun banyak ya kan, jadi alhamdulillah ya bisa menutup kekurangan tadi ya kan, per jamnya tadi ya kan. Nah, tapi itu menurut menurut aturan memang kurang adil ya kan. Nah, kalau menurut kalian ini, apakah sistem ini benar-benar lebih baik? Kita tunggu ya teman-teman, beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ini kita tunggu, mungkin masih berjalan ataupun masih 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 sawang sinawang ya kan, kita juga belum tahu ya kan. Nantilah kita lihat ke depannya bagaimana ya kan sistem ini. Nah, pokoknya kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Informasi tentang bekerja di Jepang. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.